Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Info Korea Mandiri, berjumpa lagi dengan kami. Di video kali ini kami akan memberitahu cara melamar online atau sending data. Bagi teman-teman yang kemarin ikut ujian FS Topik dan sudah lulus, mungkin bagi pemula yang belum tahu caranya sending data, di video kali ini kami akan memberitahu cara sending data. Karena sending data di tahun ini itu berbeda dengan sending data di tahun sebelumnya atau di tahun lalu. Karena di ujian kali ini pun atau ujian tahun depan mungkin pendaftaran online-nya juga melalui Siskop 2MI, bukan lagi di situs pnp2tki.go.id. Oke, mari kita simak pembahasan cara sending data tahun ini ya teman-teman. Simak sampai selesai. Oh iya teman-teman, sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu Siskop 2MI. Siskop 2MI itu adalah informasi layanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang pengen kerja ke luar negeri, misalkan ke Korea, ke Jepang, ke Jerman, ke Taiwan, dan ke negara-negara lain, teman-teman bisa cari tahu lowongan yang diinformasikan di situs Siskop 2MI ini. Ini resmi ya teman-teman, karena nggak lewat agensi atau sponsor. Tapi sebelumnya teman-teman harus punya akun Siskop 2MI ini. Kalian cukup daftar pakai nik KTP, email, dan nanti pakai password buat ngakses lowongan pekerjaan ke luar negeri itu. Jadi semua lowongan pekerjaan bisa dicari di situs Siskop 2MI ini. Oke teman-teman, mari kita lanjut pembahasan cara sending data. Teman-teman masuk ke akun Siskop masing-masing ya, email dan password. Setelah itu kalian bisa masuk ke dashboard Siskop 2MI dan nanti tinggal klik menu. Setelah klik menu, klik pemenuhan dokumen dan klik list. Nah, setelah itu ada riwayat lamaran pekerjaan yang kemarin teman-teman daftar. Contohnya ini ke Korea. Dan di sini ada menu unggah dokumen yang warna biru ya teman-teman. Kalian klik unggah dokumen, nanti akan muncul tampilan ini. Nah, di sini ada dokumen syarat buat sending data ya teman-teman. Sebelumnya dokumen-dokumen teman-teman itu semuanya di-scan ya. Dokumen medical check up di-scan, filenya PDF, ukuran maksimal 3 MB ya. Terus paspor, file gambar JPG, ukuran maksimal 1 MB. Dan surat izin orang tua atau wali atau suami atau istri, filenya berupa JPG, ukuran maksimal 1 MB. Dan buku tabungan masing-masing ya, buku tabungan pribadi itu filenya JPG, ukuran maksimal 1 MB. Akta kelahiran JPG maksimal 1 MB. KTP JPG ukuran maksimal 1 MB. Dan kartu pencari kerja AK1 atau yang kita kenal kartu kuning ya, itu filenya JPG ukuran maksimal 1 MB.
dan sertifikat kompetensi, maksudnya kompetensi kerja. Kalau teman-teman itu punya, itu filenya PDF maksimal 3 MB. Jadi teman-teman kalau punya sertifikat kompetensi kerja di dalam negeri atau di luar negeri bisa dilampirin buat sending data ya. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa, nanti kolomnya bisa dikosongin. Terus ini ya teman-teman, kita sudah masuk ke menu buat upload dokumennya. Di sini ada kolom upload akta kelahiran. Teman-teman bisa klik dan teman-teman bisa upload dokumen akta kelahirannya di situ ya teman-teman. Terus nanti muncul tampilan berikutnya. Ini tampilan buat upload dokumen paspor ya. Satu hal, kalau upload dokumen paspor harus jelas ya teman-teman. Nanti saya kasih contoh scan paspor yang jelas itu seperti apa ya. Jadi kalau nggak jelas nanti nggak bisa ke upload. Jadi semua dokumen harus terscan dengan jelas, semuanya harus jelas. Jadi kalau nggak jelas, buram atau kurang terang itu nanti ditolak, jadi nggak bisa masuk ke sistem Siskop 2MI ini. Terus selanjutnya, pastikan semua dokumen sudah terisi. Jika memiliki sertifikasi kompetensi kerja atau perubahan data paspor, misalkan ada kesalahan data, nama terlalu panjang, di situ, di kolom situ ada buat perubahan datanya ya teman-teman. Jadi misalkan ada kesalahan data nama atau data yang lain, bisa diperbaiki di kolom itu ya, bisa diperubah. Kalau nggak bermasalah, teman-teman bisa lewatin kolom-kolom itu ya yang buat perubahan. Jadi klik lagi selanjutnya. Terus selanjutnya ada kolom pemenuhan data diri kita ya teman-teman, dan termasuk data kontak. Nah, di sini ada nomor handphone atau telepon, informasi kontak darurat. Nah, kontak darurat ini teman-teman nggak boleh sama ya dengan nomor telepon sendiri. Misalkan teman-teman bisa pakai kontak orang tua atau pasangan, itu wajib ya. Jadi nggak boleh sama dengan nomor telepon sendiri, harus beda. Dan di sini ada kolom pemenuhan data sertifikat ya. Sertifikat pengalaman kerja di dalam negeri atau di luar negeri. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat pengalaman kerja, silakan dilampirkan buat ngisi kolom itu ya. Jadi nanti bisa dapat poin plus, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ada kolom khusus ex Korea ini ya. Jika memiliki pengalaman kerja di Korea, wajib mengisi data nomor register asing dan masa kerja. Misalkan teman-teman itu udah jadi ex Korea, berarti wajib mengisi data ini ya, biar prosesnya dipermudah. Kira-kira seperti itu ya. Soalnya kan data diri teman-teman yang ex pasti sudah tercatat di Korea, jadi datanya sudah pasti masuk. Terus di kolom selanjutnya, jika memiliki nama lain, maka wajib mengisi data nama alias. Itu teman-teman jika memiliki
nama lain ya, dan memiliki kewarganegaraan lain, maka wajib mengisi data kewarganegaraan. Jadi ini wajib diisi ya teman-teman, kolom-kolom seperti ini nih. Terus jika memiliki paspor lain yang masih berlaku ya teman-teman, paspor lain yang masih aktif, maka wajib mengisi data jenis paspor, nomor paspor, paspor dari negara, dan tanggal berakhir paspor. Jadi kalau punya paspor yang lain yang masih aktif, wajib diisi kolom yang seperti ini. Dan di kolom berikutnya, jika pernah mengunjungi Korea dalam waktu 5 tahun terakhir, maka wajib mengisi data jumlah kunjungan dan tujuan kunjungan. Misalkan teman-teman itu pernah ke Korea kan, kerja atau kunjungan, entah itu bisnis atau apa gitu kan, atau plesir atau berwisata dalam waktu 5 tahun terakhir, itu wajib mengisi data ini ya. Dan jika pernah mengunjungi negara lain kecuali Korea dalam jangka waktu 5 tahun, maka wajib mengisi data nama negara dan tujuan dan periode atau masa kunjungan ke negara lain kecuali Korea. Pokoknya teman-teman yang pernah berkunjung ke negara lain, entah itu berwisata atau bisnis atau bekerja, maka kolom yang seperti ini wajib diisi ya. Mungkin bagi yang ex negara lain yang udah ikut ujian Korea terus lulus, wajib mengisi kolom yang kayak gini. Dan selanjutnya, jika data sudah diisi dengan lengkap dan sesuai ketentuan, pastikan data sudah benar dan valid. Kalau sudah valid dokumen yang sudah di-upload, teman-teman tinggal tekan tombol yang warna hijau itu, yang di contoh itu ada tanda panahnya ya teman-teman. Tapi sebelumnya pastikan data teman-teman itu semuanya udah benar dan udah valid. Itu nanti tinggal disimpan. Jadi seperti itu ya teman-teman cara sending datanya. Sending data ke PP2MI, nanti pihak PP2MI sending data ke HRD Korea. Jadi tugas pertama teman-teman itu buat sending data udah selesai. Tinggal banyak-banyak berdoa biar cepat dapat SLC. Banyak-banyaklah berdoa, melakukan amal kebaikan, berbuat baik, biar nasibnya juga baik. Nasib baik, dapat SLC cepat, bisa cepat terbang dan kerja ke Korea. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan sending data buat tahun ini melalui Siskop 2MI. Oke, cukup sekian ya teman-teman, dan mohon maaf kalau dalam penjelasan tentang sending data kurang bisa dipahami atau kurang jelas. Video ini kami buat dengan konten dari file tentang cara sending data yang kami dapat dari PP2MI. Untuk filenya nanti kami taruh linknya di deskripsi ya, jadi teman-teman bisa lihat cara sending datanya itu seperti apa, cara yang jelasnya seperti apa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.